Di video kali ini, saya akan memberikan alasan mengapa saya memilih sistem RAS dibanding teknik budidaya perikanan lainnya. Ini bisa menjadi informasi buat teman-teman semua, dan mungkin jika informasi ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa juga menerapkan sistem RAS. Dan perlu dipahami, di video ini saya tidak akan mengulas, menjelekkan, membahas teknik budidaya lainnya, karena saya bukan orang yang ahli di bidang tersebut. Saya hanya bisa berkomentar dalam kapasitas saya sebagai orang yang mengerti tentang sistem RAS. Pertama-tama, sistem RAS adalah sistem yang sudah lama digunakan oleh negara-negara maju, karena mereka tidak memiliki lahan yang cukup. Sehingga dalam hal budidaya, mereka memanfaatkan bagaimana caranya supaya hemat air dengan cara air disirkulasi terus-menerus dan tidak banyak memakan tempat. Disitulah tercipta sistem RAS. Lalu kemudian di Indonesia, sistem RAS belum banyak dikembangkan. Paling tidak itu yang saya tahu. Awal mula saya memilih sistem RAS adalah ketika saya ingin melakukan budidaya. Sesimpel seperti saya melihat saya butuh teknik budidaya yang bisa nyaman dengan diri saya sendiri. Sebuah teknik budidaya yang bisa saya terapkan dengan semua kesibukan saya yang saat ini masih bekerja sebagai karyawan swasta. Saya sudah mempelajari semua sistem perikanan. Karena saya tahu, sebelum saya memulai budidaya perikanan, saya harus tahu dulu ilmunya. Jadi saya pelajari satu demi satu semua sistem budidaya perikanan yang ada. Sampai pada akhirnya, pada saat saya santai di rumah, saya melihat ikan-ikan yang ada di kolam koi saya. Airnya jernih, bersih, dan minim perawatan. Di situ saya kemudian berpikir, andai kata ini saya bisa terapkan untuk kolam budidaya air tawar dengan jumlah tebar padat yang banyak, tentunya ini harus ada yang dimodifikasi. Dan teman-teman kalau melihat, apabila teman-teman punya akuarium di rumah, atau kolam koi di rumah, pasti teman-teman juga jarang melakukan maintenance. Jika kalau teman-teman memiliki akuarium dan kolam koi, tapi teman-teman harus merasa capek, harus melakukan maintenance setiap 2 hari, 3 hari, maka teman-teman juga udah pasti malas ngurusinnya. Itulah yang terjadi dengan saya. Sesimpel itu pemikiran saya. Kemudian saya melihat sistem RAS bisa kita kembangkan untuk bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan jumlah tebaran padat yang maksimal di lahan yang minimal. Itulah kemudian yang saya lakukan. Saya mengembangkan sistem RAS, yang mana saya adopsi dari sistem RAS yang ada di luar negeri, tapi saya lengkapi dengan keilmuan dengan membaca jurnal-jurnal ilmiah terlebih dahulu. Karena sistem RAS bukan hanya berarti teman-teman memiliki kolam dan memiliki filtrasi, lalu itu bisa disebut sebagai sistem RAS. Sistem RAS jauh lebih kompleks daripada itu. Filtrasinya sendiri pun tidak asal bikin. Filtrasinya ada perhitungannya. Dan urutan filtrasinya juga harus mencerminkan yang memudahkan kita sebagai pengelola supaya tidak terlalu sering melakukan maintenance. Itulah yang saya pelajari, saya cukup lama mempelajarinya, kemudian saya terapkan di kolam saya sendiri, untuk kemudian setelah berhasil, saya ingin share apa yang sudah saya berhasil pelajari ke semua masyarakat. Sebetulnya mengapa saya memutuskan untuk memulai usaha budidaya ikan nila, itu karena saya ingin memiliki sebuah kesibukan ketika saya pensiun nanti. Jadi saya tidak ingin baru memulai sebuah usaha ketika setelah pensiun. Karena saya tahu saya tidak akan memiliki banyak lagi energi dan waktu, sehingga 10 tahun atau 15 tahun sebelum pensiun adalah saat yang tepat jika teman-teman mau memulai semuanya. Oleh karena itu, saya memulai budidaya ikan nila. Tentunya dengan sebuah sistem, dan setelah saya kembangkan, saya pelajari, saya cocok dengan sistem RAS. Saya ulang kembali, layaknya teman-teman memiliki sebuah akuarium. Teman-teman pasti lebih suka menikmati daripada melakukan maintenance-nya. Akuarium,
kolam koi itu adalah contoh simpel dari sistem ras. Yang mana menurut saya pribadi, secara logika, itu adalah sistem yang bisa dilihat oleh mata. Kita bisa melihat ikannya. Ketika air keruh, maka mengindikasikan ada yang sesuatu tidak beres di filtrasinya. Ketika melihat ada ikan megap-megap ke permukaan, bisa dipastikan bahwa ikan kurang oksigen, atau di dasar kolam sudah terlalu banyak amonia. Artinya, pengolahan filtrasi di biologis kita kurang. Jadi menurut saya sistem ras itu adalah ilmu yang nyata, yang bisa dilihat oleh mata, dan kita bisa langsung melakukan resolusinya ketika menemukan suatu kejadian. Jika teman-teman bertanya, sistem apa yang terbaik? Jawabannya cuma satu. Sistem yang sesuai dengan diri kalian masing-masing. Dengan kesibukan kalian, dengan style atau gaya kalian, dengan waktu yang kalian miliki. Saya memilih sistem ras karena saya tidak memiliki banyak waktu. Karena dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, waktu saya sudah habis di kantor. Sehingga tidak mungkin saya melakukan perawatan air untuk kolam-kolam yang saya pelihara secara intens. Saya tidak ada waktu untuk melihat pH, mengecek kualitas air. Saya tidak banyak waktu untuk melakukan itu semua. Tapi dengan sistem ras, setelah saya pelajari, saya kembangkan untuk lebih sempurna lagi, ini adalah sistem yang cocok untuk diri saya, yang sesuai dengan waktu saya, yang sesuai dengan kesibukan saya. Semua sistem adalah bagus, karena itu semua datangnya dari orang-orang yang pintar. Semua sistem perikanan yang ada di Indonesia itu bukan diciptakan di Indonesia, itu semua mengadopsi dari teknologi luar negeri. Hanya kemudian masuk di Indonesia, dikembangkan lebih lanjut. Jujurnya, saya sebagai seorang pembudidaya, menurut saya, kita jika fokus di satu hal, dan kita spesialis di hal tersebut, yang bisa kita lakukan adalah berkontribusi untuk negara. Tapi ke kita-kita, ketika kita tidak memiliki ilmu yang lebih di area tersebut, jangan berusaha mengomentari spesialisasi dari orang lain. Karena saya banyak mendengar ketika orang berbicara tentang sistem ras, tapi mungkin dia belum memahami konsep dasar sistem ras, belum paham betul bagaimana sistem ras bekerja. Kalau itu datang dari komentar, saya bisa memperbaiki komentarnya dengan memberikan sebuah informasi. Tapi kalau itu datang dari seorang pembudidaya dan langsung membandingkan sistem ras dengan sistem yang dia miliki di channel dia, saya rasa kurang dewasa. Karena saya yakin beliau juga tidak paham untuk sistem ras secara detail dan intensif layaknya yang saya kembangkan. Sistem ras yang saya kembangkan, saya adopsi supaya cocok dengan iklim di Indonesia, kesibukan orang di Indonesia, dan karakter orang Indonesia yang ingin santai dan tidak banyak melakukan maintenance. Ini semua tidak pernah saya maintenance karena saya menggunakan RDF. Lalu kemudian untuk filter biologis, saya menggunakan Kaltnesh yang memiliki nilai SSA atau Specific Surface Area jauh lebih besar dibanding BioBall. Teman-teman jika menggunakan BioBall, lambat laun, sela-sela yang ada di BioBall itu akan tertutupi oleh kotoran ikan, yang mana ketika itu tertutupi tidak ada ruang lagi buat bakteri. Artinya, media biologis akan berkurang seiringnya perkembangan waktu, karena yang seharusnya menjadi rumah bakteri diisi oleh kotoran ikan. Kalau itu terjadi, otomatis proses nitrifikasi juga akan menurun. Berbeda dengan Kaltnesh. Kaltnesh jika dijalankan dengan teknik MBBR atau Moving Bed Biofilm Reactor, kita paksa dia bertabrakan sehingga kotoran-kotoran yang menempel di media Kaltnesh itu akan rontok sendiri dan hancur. Itulah mengapa nilai SSA Kaltnesh lebih tinggi. Dan saya bisa bilang paling efisien dan efektif ketika kita akan melakukan budidaya ikan dengan sistem ras. Dan dari sisi Kaltnesh sendiri pun tidak perlu dibersihkan, karena dia berhasil membersihkan dirinya sendiri dengan menabrak-nabrakan badannya karena kita berikan aerasi.
Kita semua bukan penemu dari sistem-sistem teknik perikanan tersebut. Jadi saya rasa kita tidak perlu yang namanya menjadi seorang yang fanatik dalam teknik tertentu. Intinya, bagaimana masyarakat Indonesia bisa meniru, mengikuti informasi, ilmu yang kita sampaikan di YouTube, supaya pembudidaya-pembudidaya yang masih menggunakan sistem konvensional mengganti sistemnya ke teknik intensif dan bisa lebih baik lagi kehidupannya. Bisa panen lebih maksimal lagi dengan lahan yang minimal. Tujuannya sebetulnya hanya itu. Terus yang membuat saya nyaman dengan sistem RAS, salah satunya selain air yang bersih, air yang ada di dalam kolam ini hanya diperuntukkan untuk ikan saja. Tidak ada bakteri yang hidup di dalam air ini. Sehingga pada saat listrik mati, ikan-ikan ini tidak akan berebut oksigen dengan bakteri-bakteri lain yang tinggal di dalam kolam ini. Jadi ketika lampu mati di sistem RAS, terutama kolam saya, ikan saya sudah teruji 3 jam listrik di sini mati, ikan tetap hidup. Saya tidak menyalahkan ketika ada orang bilang sampai mau potong kuping, 1 jam ikan udah tewas. Ya mungkin belum paham ilmu tentang sistem RAS yang benar. Kembali lagi saya ungkapkan, ketika kita tidak mengetahui persis apa yang sedang kita bicarakan, lebih baik kita diam. Kita harus bijaksana, karena kita sudah dewasa, dan kita intinya adalah bagaimana sharing knowledge supaya teman-teman pembudidaya lain tidak bingung. Berikan mereka kebebasan untuk memilih. Kita cukup memberikan, ini loh sistem RAS seperti ini, kelebihannya seperti ini, dan ini sistem saya ini, air bersih ini tidak diganti hingga panen. Kebayang, satu kotak ini isinya 3 kubik. Kalau saya harus ganti air setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap 1 bulan, berapa banyak listrik yang harus saya bayar? Padahal kita ingin membuat ini menjadi profit. Otomatis kita harus hemat energi. Dan pemilihan kelistrikan untuk sistem RAS yang betul adalah centralized. Satu unit untuk semua. Dan pandai-pandai kita untuk memilih debit pompa air yang seberapa besar yang cukup. Bagaimana pemilihan mesin ARS yang ideal supaya tidak tekor. Jika teman-teman tertarik melihat berapa besar listrik yang saya gunakan, silahkan lihat di video saya yang selain. Saya pernah menguploadnya. Dan salah satu kelebihan dari sistem RAS ini adalah karena dengan air yang bersih, ini bisa menjadi tempat healing atau pemulihan dari kejenuhan kita selama kita beraktivitas sehari-hari di luar rumah. Di sisi lain, ini bisa menjadi penghasilan tambahan. Saya sudah melakukan budidaya dengan sistem RAS ini sejak tahun 2019. Tentunya ketika saya masih murni sebagai pembudidaya, ini sudah menguntungkan. Karena kalau tidak mungkin saya berekspansi yang tadinya kolam terpal menjadi kolam fiber, terus menjadi kolam beton. Untuk konten, sejujurnya, konten dari sosial media itu tidak ada uangnya. Uangnya sangat kecil dibandingkan dengan yang biasa orang harapkan. Karena teknik budidaya seperti ini, niche-nya dari sosial media itu termasuk kecil dibandingkan artis-artis. Jadi banyak teman-teman salah kaprah, ini keuntungannya dari konten. Saya bisa pastikan teman-teman kalau ngelihat ketemu saya tunjukkan apa yang saya dapatkan dari sosial media, pasti teman-teman akan mengetahui bahwa hasilnya tidak besar di konten. Saya membuat konten bukan untuk mencari uang dari sana, murni untuk sharing semua informasi yang saya miliki, karena saya tidak ingin pengalaman pahit saya dulu ketika saya sulit menemukan sistem yang baik untuk saya, dialami oleh teman-teman lainnya juga. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau sedikit panjang, karena saya berusaha mengingat-ingat kira-kira apa yang perlu saya sampaikan. Dan saya rasa sepertinya poin-poin yang saya sudah utarakan sudah berhasil saya sampaikan di video ini. Kalau teman-teman mau informasi lebih lanjut tentang teknik sistem RAS, silahkan di komentar. Insya Allah kalau ada waktunya, saya akan bahas tentang area-area spesifik yang teman-teman ingin tahu dari sistem RAS itu sendiri.